Bismillah, semakin sibuk sholawat, semakin rezeki datang tak terbendung, hajat terkabul dengan berkah sholawat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat Kafi, di kesempatan kali ini ada tema yang sangat keren. Mantap ya sahabat, karena pengalaman ini diterapkan ada dari sahabat Kahfi ya, beliau Ibu Hajah dari Jawa Timur. Semakin beliau sibuk dengan sholawat, semakin beliau sibuk dengan senantiasa sholawat ya sahabat, sholawat. Kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, beliau amalkan 2 sholawat sahabat, tentunya diawali dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah sahabat ya, untuk semua sahabat sebelum ke tema pembahasan, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe biar sahabat senantiasa didoakan saya bersama anak-anak pengajian ketika saya ada sholawat berjamaah. Saya selalu mendoakan, ya Allah dengan keberkahannya sholawat berjamaah sahabat Kahfi ya. Saya sebutkan itu, yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, saya doakan apapun yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Maka dari itu tekan juga tombol loncengnya ya sahabat, biar ketika nanti ada testimoni, ketika saya hadir, nah, sahabatlah yang pertama. Oke sahabatku yang mau testimoni dan silaturahmi bisa ya, silahkan di nomor WhatsApp 082240715530. Saya mau silaturahmi ini lewat WhatsApp, mau tanya-tanya. Nah, tapi harus sabar ya sahabat ya. Semua pasti saya jawab. Sebelum kita mulai, ayo kita sholawat dulu. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Begitu ya sahabat. Nah, di sini ya sahabatku ya yang mau testimoni di 082240715530. Berikut yang silaturahmi juga di situ. Silahkan ya. Begini ya sahabat, beberapa bulan ke belakang beliau bertanya gitu ya. Saya selalu pusing, kok jualan semakin sulit, malah makin banyak ngeluarin modal, malah makin banyak kebutuhan. Lah kenapa gitu kan. Sementara itu saya mudah banget terpancing emosi, pokoknya temperamental banget. Saya kalau lagi nggak sadar, bisa disebutkan ya dengan beliau usahanya tidak lancar, beliau menjadi lalai ya sahabat. Jadi mau sholat aja beliau bilang susahnya minta ampun, mau ngelakuin apapun rasanya lemes, lesu, rasanya nggak bergairah lah sahabat ya. Nah, beliau menanyakan waktu itu, gimana nih caranya saya bersholawat gitu, biar saya mendapatkan keberkahan dari sholawat tersebut. Nah, akhirnya ya saya jelaskan ya sahabat. Begini, Bu Haji, kata saya gitu kan. Kebetulan bahasa ininya gitulah saya gambarkan. Begini Bu Haji, kita sholawat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita. Dan ketika sholawat itu kita amalkan, pasti tanpa syarat akan Allah kabulkan. Beliau jawab, lah katanya kalau begitu kok kenapa rezeki saya makin kesini itu bukan semakin membaik, padahal saya sudah bersholawat. Saya tanya, berapa bersholawat sehari? Ya kadang-kadang. Nah dia ya sahabat, jujur terhadap diri kita itu udah riadoh, udah istiqomah, udah rutin amalkan sholawat, atau hanya sebatas kita lagi butuh aja sholawat. Nah, jadikanlah sholawat sebagai kebutuhan kita. Jadikanlah sholawat penghubung kita dengan rezeki kita. Jadikanlah sholawat sebagai penghubung kepada siapa? Pada Allah dengan menyebut kekasihnya. Jadikanlah sholawat penghubung kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu nabi yang paling mantap. Nabi Muhammad itu nabi yang bisa disebutkan makhluk gitu ya, yang paling dicintai Allah sekian di antara orang-orang yang dicintai, yang is the best, nomor 1 kalau bahasa Arabnya
nomor wahid. Jadi bukan nomor isnen ya, tapi nomor satu, nomor one. Kalau bahasa Sundanya nomor hiji, kalau bahasa Jawanya siji ya, nomor satu. Jadi sahabat, ketika kita mempunyai masalah apapun, baik yang lagi jualan, baik yang lagi tani, yang lagi kerja di kantor, yang lagi punya hutang, solusinya apa? Kita dengan senantiasa sholawat. Tentunya sholawat kita mendapatkan berbagai apapun tanpa kita sholawat. Contoh, kita mau sholat tanpa sholawat tidak akan diterima. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, biar hutang saya lunas, ya Allah, biar saya ini, ya Allah, biar saya itu, ya Allah, biar saya ini dan itu, gitu kan, banyak misalnya gitu kan ya sahabat. Tetapi tanpa sholawat, maka sahabat, ketika nyampe ke langit ketujuh, ditahan dulu tanpa sholawat. Ingat sahabat, saya nyaranin ke Ibu Haji ini, Bu, sebelum Ibu ngamalin sholawat, jangan lupa baca sholawat dulu. Yang satu ini, satu apa? Sholawat Ibrahimiyah. Baca ya sahabat. Itu minimal ya sahabat. Mau minimal banget 3 kek, mau 7 kek, mau 10 kek, mau 11 kek, amalkan dulu sholawat Ibrahimiyah. Bacaannya yang ketika kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sampai situ 3 kali. Ya pokoknya sampai situ ya. Nah, sahabatku, ketika kita amalkan itu semua, ketika kita ini awali dengan sholawat Ibrahimiyah, insya Allah ya sahabatku, itu semua akan kita dapatkan keberkahannya itu. Kita pertama dengan sholawat Ibrahimiyah yang saya berikan kepada Ibu Haji ini. Nah setelah itu baru kita amalkan sholawat. Sholawat yang mana? Boleh sholawat Jibril. Saya nyaranin sama ibunya, Bu, kalau ibu ingin amalkan yang 3 ini jangan sampai ditinggalkan. 1 Ibrahimiyah, kedua sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Dengan sholawat ala Muhammad ya sahabat, itu kita cicil. Nah, ketiganya sholawat Anasiyah, sholawat 7 kata, sholawat Anas bin Malik. Kenapa? Saya selalu memberi arahan ke semua sahabat kahfi, amalkan sholawat Anasiyah. Karena sholawat Anasiyah ini ya sahabat ya, bisa disebutkan Anas bin Malik ini didoakan sama baginda Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau 3. 1, biar beliau hartanya, rezekinya diberkahkan, biar dikayakan, biar beliau ini benar-benar rezekinya berlimpah berkah, berkelimpahan ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, kita pengennya kan umur panjang, berkah ya. Yang ketiga ya sahabat, beliau didoakan biar diberikan keturunan yang banyak. Masya Allah terjadi. Nah makanya saya kombinasi antara sholawat Ibrahimiyah dan sholawat Jibril dan juga sholawat Anasiyah atau sholawat 7 kata saya sebutnya. Biasa disebut sholawat Anasiyah karena yang pertama kali Anas bin Malik ini yang dihadiahkan sholawat langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah tentunya ketika ini dikombinasi ya sahabat, apapun yang menjadi hajat sahabat tidak lama lagi pasti Allah kabulkan. Karena sholawat itu ilmu tanpa syarat, ilmu yang ketika kita lagi kesulitan Allah berikan kemudahan, ketika kita lagi susah Allah berikan jalannya. Jadi mau cari apa lagi? Kita nih seperti ibu yang hajah tadi ya, ketika bilang, ibu sekarang sibukan sholawat, jangan memikirkan A, B, C, D. Udah, ibu waktunya sambil kerja, sambil sholawat. Ada yang lagi utang, ibu sholawat aja. Ibu lagi aktivitas apapun sholawat, sibuk. Sholawat. Masya Allah sahabat. Tidak lama Ibu Hajah ini yang dari Jawa Timur ini mendapatkan keberkahan dengan berkahnya sholawat. Masya Allah sahabatku. Jadi mau tunggu kita sampai kapan sahabatku? Kita amalkan sholawat ala Muhammad dengan segitu aja. Kita sudah menarik pintu-pintu rahmat 10. Dihapuskan 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, bahkan kita akan didekatkan bersama Rasulullah ketika kita perbanyak sholawat. Sahabatku,
Sholawat ini sangatlah dahsyat. Sholawat ini sangat luar biasa ketika kita amalkan. Karena nanti di yaumil akhir yang akan dekat bersama Rasulullah. Orang yang memperbanyak sholawat, sahabat. Bukan orang yang rajin sholat dulu, katanya itu. Seperti itu di kitabnya ya. Bukan orang yang rajin sedekah. Bukan orang yang amalan yang lain. Yang akan dicari syafaatnya itu ya. Sama Rasulullah itu. Orang yang senantiasa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut ada Allah dan ada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah di situ ada Allah ya dan baginda Nabi. Ditambahin lagi wa alihi wasallim. Ada keluarganya, ada sahabatnya. Masya Allah. Jadi sholawat 7 kata ini sholawat yang luar biasa. Masya Allah ya sahabat. Kita jangan sampai terjebak dengan kesulitan kita. Kita jangan terjebak dengan hutang kita. Ketika kita punya hutang, kita mikirin hutang terus. Aduh gimana cara bayarnya? Aduh gimana? Tentunya sahabat, dengan sholawat akan diberikan ketenangan. Dengan sholawat akan diberikan ketentraman. Dengan sholawat apapun ya yang menjadi kesulitan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam kehidupan kita akan Allah tuntaskan. Dengan senantiasa sholawat. Nah lantas berapa kali? Nah sahabat di sini semakin disibukkan, sibuk. Contoh seperti Ibu Hajah ini. Beliau, ya jangan salah paham ya sahabat, ada nih sahabat Kahfi, bukan sahabat Kahfi mungkin ya, yang nulis di kolom komentar. Emang dengan sholawat akan datangkan uang. Nah itu lihat, tonton dari awal sampai akhir. Maka dari itu sahabatku, tonton video ini dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar dapat keberkahannya dan tidak salah paham. Ya tidak. Apa namanya itu, kita harus tahu bahwa kita yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, ketika kita berdoa, ketika kita bersholawat harus dibarengi dengan ikhtiar doa dan ikhtiar, doa dan usaha. Yang di kebun nyangkul di kebun sambil shollallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Yang lagi di kantor sambil ngetik tok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin atau shollallahu ala Muhammad. Yang lagi jualan, wes ada yang beli shollallahu ala Muhammad. Karena perlu ada yang beli datang shollallahu ala Muhammad. Ngembaliin uang shollallahu ala Muhammad. Seperti yang dilakukan ibu yang dari Jawa Timur. Seperti itu ya sahabat. Selanjutnya lagi gitu kan. Dalam keadaan apapun kita sibukkan dengan sholawat. Shollallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Gitu ya sahabat. Maka apa? Rezeki akan datang. Contohnya ibu yang dari Jawa Timur. Semakin beliau sibuk dengan sholawat, semakin rezekinya datang. Tak terbendung. Bilang ibu hajinya begini. Lah saya katanya merasa aneh. Saking enaknya bersholawat. Gak berasa. Biasanya saya suka pusing. Biasanya waktu ada yang bagian yang supplier ya, yang datang, yang ngirimin barang. Ketika belum ini banyaknya nombok. Tapi ini kok malah ada lebihnya banyak. Masya Allah gitu. Biasanya pusing-pusing setiap hari Jumat itu kan biasa ada ini. Sekarang bisa berbagi sedekah, bisa berbagi makanan, bisa berbagi minuman, bisa bersedekah yang banyak daripada sebelumnya. Yang mana sebelumnya beliau kekurangan, padahal jualannya sangat bisa disebutkan banyak yang beliau jual, tapi aneh kok barang semakin lama semakin habis. Gitu kan. Jadi bukan semakin lama semakin ini ya sahabat. Ini malah semakin lama semakin habis, semakin bingung, semakin stres. Sampai beliau menjual ini, menjual itu, mau setor ini, sampai beliau punya hutang juga. Tetapi dengan berkahnya sholawat, dengan semakin sibuk beliau bersholawat, Masya Allah, kedahsyatan, keajaiban, keberkahan Allah berikan tanpa disadari. Yang biasanya beliau stres, sekarang tenang, sekarang beliau bahagia, sekarang beliau duduk segini aja. Ketika kita kan biasanya shollallahu Muhammad lah, kok belum ada keajaiban, shollallahu Muhammad ada yang lagi kita pusing, udah sholawat tapi belum terkabul, shollallahu Muhammad kok aneh, kenapa saya udah sholawat udah lama banget tapi kok nggak terkabul. Kita antara sholawat ngedumel, kesel, negatif thinking bercampur aduk. Nah, sahabat, ketika kita dengan sholawat dengan rasa Sallallahu ala Muhammad, ya Allah ampuni dosa hamba. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah Engkau maha kaya, lunasi hutang hamba. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad,
Ya Allah Muhammad, ampuni dosa hamba. Enak sahabat. Kita tidak akan pusing lagi. Walau terkadang namanya manusia biasa ngerasa was-was. Jangan was-was. Ada sholawat, ada yang nagih. Bu, Pak, saya ini lagi berusaha semaksimal mungkin. Kalau belum ada uangnya, saya lagi usahakan. Saya lagi bersholawat, sebut aja. Saya lagi berdoa, saya lagi mohon, saya lagi ikhtiar. Tapi ibu sabar aja atau bapak sabar aja. Itu seperti itu. Hadapi aja dengan apa adanya. Gitu ya sahabat. Lah kan enak banget ngomong kan. Itu kan disita nanti kalau ini. Nah itu dia sahabat. Saya pernah ngerasain seperti itu. Justru saya belajar dari pengalaman bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ternyata ketika kita terburu-buru, ternyata ketika kita tergesa-gesa, ternyata sahabat ketika kita lagi punya problemnya seperti itu, memang jalan yang pertama kita harus mendapatkan ketenangan, ketentraman, salah satunya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dengan senantiasa menyebut kekasihnya Allah, Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Dengan kita menyebut kekasihnya, dengan kita senantiasa memuliakan Rasulullah, dengan senantiasa mencintai, maka ya Allah, sahabat apa? Allah juga akan menatap kepada kita. Allah pun akan benar-benar gitu kan, tergantung kembali kepada diri kita. Seberapa kita positif kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka pertolongan Allah akan datang untuk kita. Ingat sahabat, syukur itu kuncinya, taubat itu adalah jalannya, optimis atau baik sangka itu salah satu jembatan untuk menuju kesuksesan. Maka dari itu akan datang apa? Pertolongan Allah. Maka dari itu sahabat, kisah ini semoga menjadi motivasi untuk semua sahabat Kahfi. Dan contohnya Ibu Hajah yang dari Jawa Timur, beliau mendapatkan keberkahan. Demi keberkahan beliau akhirnya hutangnya mulai terselesaikan, jualannya laris manis tanpa susah payah untuk bayarnya. Demikiannya sahabat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.